Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Kurniawati dengan NIM 220454. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Dan langsung saja kita ke beberapa materi yang akan saya bahas. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan definisi komunikasi, model dan cakupan komunikasi, tujuan komunikasi bisnis, kemudian komunikasi dalam organisasi, jenis-jenis komunikasi, kemudian komunikasi melalui pesan, lalu efektivitas dan hambatan komunikasi, dan komunikasi lintas budaya, etika komunikasi bisnis, presentasi dalam komunikasi bisnis, dan komunikasi melalui surat bisnis, pengertian proposal, dan yang terakhir yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengertian dan definisi komunikasi. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico yang berarti membagi. Dengan arti yang lebih luas lagi, membagi dalam hal ini berupa membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Secara umum, komunikasi dilakukan dua orang atau lebih dan proses pemindahan pesannya pun juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang secara verbal, baik melalui lisan atau tulisan maupun bahasa nonverbal. Definisi bisnis sendiri adalah segala aktivitas atau usaha yang memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan atau profit. Dan definisi lain, bisnis adalah proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk berupa barang atau jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu definisi komunikasi dan bisnis. Komunikasi bisnis antara organisasi atau karyawan dengan orang-orang di luar organisasi. Jika komunikasi membutuhkan seorang bawahan, jika Anda melihat masyarakat lebih, komunikasi dengan orang-orang di luar organisasi benar-benar jelas ada hubungan antar organisasi. Perusahaan mengirim surat kepada pemasok, ini adalah contoh komunikasi antar organisasi. Tujuan komunikasi yang akan kita tetapkan untuk tujuan komunikasi bisnis yang populer yaitu menginformasikan, mendidik, kegembiraan, dan mempengaruhi tujuan telekomunikasi dalam komunikasi bisnis. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama ada perspection atau persepsi. Yang kedua ada information dan teknologi supporting. Ketiga asuransi atau ketepatan. Yang keempat credibility. Dan yang kelima controlling. Dan yang keenam ada compatibility. Baik, materi selanjutnya yaitu model dan cakupan komunikasi. Menurut Deutsch dalam Severin dan Tankard 2008, model adalah struktur simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model ini sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks menurut Bambang AS 2014. Jadi, berdasarkan pandangan Deutsch, model ini merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Struktur ini bisa terlihat bila divisualisasikan. Lalu fungsi model komunikasi. Deutsch menyebutkan bahwa model komunikasi mempunyai 4 fungsi. Pertama, mengorganisasikan atau kemiripan data dan hubungan. Dan yang tadinya tidak teramati. Kedua, heuristik, menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Ketiga yaitu prediktif, kemungkinan peramalan dari sekedar tipe yang atau tidak sehingga yang kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan banyak dan berapa banyak. Dan yang keempat mengukuran yaitu mengukur fenomena yang diprediksi menurut Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Najwa Aulia 2023.
Model komunikasi juga banyak memberikan manfaat kepada ilmuwan untuk memperjelas teori yang mereka kemukakan. Model-model komunikasi juga memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada di dalam suatu sistem. Adapun jenis-jenis model komunikasi, yaitu model komunikasi linear. Model ini merupakan model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Kedua, ada model komunikasi transaksional. Komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Dan yang ketiga, ada model komunikasi konvergensi. Didefinisikan sebagai suatu proses converge atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian atau konsensus. Lalu kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan komunikasi bisnis. Menyatakan bahwa komunikasi adalah komunikasi yang digunakan dalam menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut William Albee, komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Tujuan komunikasi bisnis sendiri yaitu dalam komunikasi perhatian kita lebih tertuju pada bagaimana berkomunikasi dibandingkan dengan mengapa berkomunikasi. Banyak orang yang belajar dengan mengikuti pelatihan atau membaca buku tentang bagaimana berkomunikasi karena ada kebutuhan untuk melakukan komunikasi secara efektif. Fungsi komunikasi dijelaskan beberapa poin di sini, yaitu memberikan informasi, menyampaikan pikiran atau pendapat, melakukan interaksi dengan orang lain, menambah wawasan dan pengetahuan, dan mengisi waktu luang. Dan yang keempat, yaitu komunikasi dalam organisasi. Pembahasan ini menjelaskan bahwa komunikasi dalam organisasi sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Maka untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan, bawahan perlulah membicarakan komunikasi secara lebih terperinci. Sedangkan menurut Tedorson, komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Adapun unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikator atau communicator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberikan atau orang yang memberitakan. Kemudian menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan atau message dapat dalam bentuk perintah, laporan atau saran. Yang keempat itu komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita, tanggapan atau reaksi respons dalam bentuk jawab atau reaksi. Kelima yaitu unsur komunikasi tersebut atau komunikator, menyampaikan berita-berita yang disampaikan, komunikan dan tanggapan. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya, yaitu berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan komunikasi nonverbal sendiri yaitu melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan mata, dan elemen non-linguistik lainnya untuk menyampaikan
makna tanpa menggunakan kata-kata. Kedua bentuk komunikasi ini dapat bekerja sama untuk menyampaikan pesan secara efektif. Kemudian jenis-jenis komunikasi berdasarkan perilakunya yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Lalu jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasinya sendiri. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu berpidato, memberi ceramah, wawancara, dan memberi perintah alias tugas. Kita ke materi yang keenam, yaitu komunikasi melalui pesan. Pesan adalah suatu yang dikirimkan atau diterima dari tindakan komunikasi, baik komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan. Pesan adalah seperangkat simbol verbal dan non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, ide, atau maksud sumber. Tujuan penulisan pesan bisnis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu memberi informasi atau informing, melakukan persuasi atau persuading. Yang ketiga melakukan kolaborasi atau collaborating. Memberi informasi yaitu menyampaikan informasi tentang produk, layanan, kebijakan atau kegiatan bisnis lainnya kepada pihak terkait. Dan untuk persuasi atau persuading itu koordinasi atau mengkoordinasikan tugas dan aktivitas antara anggota tim atau departemen untuk mencapai tujuan bersama. Dan melakukan kolaborasi atau penggabungan yaitu bisa mengkomunikasikan pesan pemasaran dan branding untuk membangun citra positif antara konsumen dengan pemangku kepentingan lainnya. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketujuh yaitu efektivitas dan hambatan komunikasi. Dalam proses komunikasi, hal ini mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Pada dasarnya, efektivitas komunikasi dapat dicapai ketika komunikasi dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi tercapai menurut Conley 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi yaitu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau ability atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh 2 faktor, yaitu faktor intelektual dan kemampuan fisik. Faktor intelektual itu yaitu merujuk pada kecerdasan atau pemahaman dan kemampuan berpikir kritis. Seseorang individu yang dengan faktor intelektual yang tinggi mungkin lebih mampu menyelesaikan tugas kompleks, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru. Dan kemampuan fisik sendiri adalah aspek penting yang melibatkan kesehatan tubuh secara umum. Kemampuan fisik yang baik dapat mendukung kinerja dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan atau daya tahan fisik. Kemudian yaitu media merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin medius. Secara harfiah berarti tengah, perantara atau mengantar. Dan yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa adalah salah satu unsur komunikasi dan dapat dibedakan menjadi 2, yakni verbal dan non-verbal yang sudah saya jelaskan tadi. Kita di pembahasan yang ke-8, komunikasi lintas budaya. Perkembangan dunia saat ini sangatlah pesat dengan mobilitas dan dinamika yang sangat tinggi, membuat kemajuan di segala bidang, sehingga memungkinkan kita untuk dapat berinteraksi dengan berbagai budaya lain. Definisi komunikasi lintas budaya yang paling sederhana menurut Al Liliweri, yakni komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berada latar belakang kebudayaan. Komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara 2 orang yang berbeda latar belakang dan budayanya. Kemudian proses komunikasi lintas budaya. Proses komunikasi terrinci dalam rangkaian-rangkaian aktivitas, misalnya dari seorang komunikator mengirimkan pesan melalui media kepada komunikan dengan dampak tertentu yang berbeda, namun
saling berkaitan, bahkan mungkin serangkaian-serangkaian itu diaktifkan secara bertahap dan berubah sepanjang waktu. Kemudian ada hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Dalam bukunya Intercultural Business Communication, Chanay dan Martin 2004 mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi atau communication barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya. Adapun faktor penghambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain yaitu fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, ekonomi, bahasa atau verbal, non-verbal, dan kompetensi. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi merupakan efektivitas yang selalu dilakukan oleh manusia selama masih hidup dan berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam proses komunikasi tersebut, manusia sangat mendambakan komunikasi yang lancar dan efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menjurus pada konflik. Pembahasan yang ke-9 yaitu etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Komunikasi merupakan aktivitas pertukaran pesan atau informasi dari setiap pengirim dan penerima pesan, atau informasi dari setiap pengirim dan penerima pesan dari informasi tersebut. Komunikasi merupakan salah satu bagian yang paling dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi menurut Perdana 2013. Sedangkan teknologi adalah bentuk kreasi dari manusia yang diwujudkan dengan alat dan teknik tertentu sehingga dapat mempermudah suatu pekerjaan dalam menghasilkan sesuatu. Teknologi juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan dan penerapan pengetahuan tentang alat-alat, teknik, metode, atau sistem organisasi ataupun produk sebagai hasil akhir. Kemudian etika komunikasi melalui media sosial. Komunikasi melibatkan interaksi antar anggota masyarakat. Dalam interaksi diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengendalikan, yang bertujuannya adalah untuk tercapainya ketertiban masyarakat. Salah satunya upaya mewujudkan ketertibnya masyarakat adalah adanya etika komunikasi, yakni kajian tentang baik buruknya suatu tindakan komunikasi yang dilakukan manusia. Suatu pengetahuan rasional yang mengajak manusia agar dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian peranan dari penggunaan media sosial ini di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu membangun jaringan atau connection kepada beberapa orang, kemudian menerima informasi dari konsumen, memperkecil pengeluaran, menjadi tempat iklan atau promosi, cocok untuk pembisnis pemula. Kemudian menciptakan brand awareness, terhubung langsung dengan konsumen, riset pasar, mendapatkan konsumen, dan penentuan target. Kemudian yang pembahasan selanjutnya yaitu presentasi dalam komunikasi bisnis. Secara umum, presentasi merupakan penyajian atau pemikiran, ide, produk, program, atau layanan. Dalam prakteknya, presentasi akan dilakukan pemateri dalam suatu forum atau diskusi. Bisa dimaksudkan juga sebagai kegiatan berbicara di depan umum secara lisan maupun komunikasi verbal. Pada dunia bisnis, kegiatan presentasi akan berkaitan dengan pengembangan produk baru, pengajuan usulan proyek baru, perluasan pasar, dan lainnya. Inilah mengapa presentasi bisnis membutuhkan persiapan yang matang agar bisa mencapai tujuan bisnis dengan efisien. Jenis-jenis komunikasi di sini ada terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu presentasi impromptu atau dadakan. Jadi kenapa disebut presentasi dadakan adalah presentasi yang disampaikan tanpa adanya persiapan sebelumnya dan dengan persiapan yang sangat minimal. Kemudian presentasi manuskrip. Ini melibatkan pembaca atau menyampaikan pidato dengan mengacu pada teks tertulis. Dalam hal ini, pembicara menggunakan naskah atau skrip yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai panduan selama presentasi. Dan yang ketiga yaitu presentasi memorial atau hafalan yang memang sudah dihafal sebelum presentasi.
Dan yang terakhir presentasi ekstemporer sudah dipersiapkan. Yaitu namun tidak sedikit persiapan dan pemahaman tentang topik yang akan dibahas dalam presentasi ini. Pembicara memberikan respon atau pidato spontan berdasarkan topik yang diberikan atau situasi tertentu. Yaitu setiap presentasi yang dilakukan memiliki tujuan tersendiri tergantung pada kondisi serta maksud dilakukannya presentasi tersebut. Secara umum, tujuan dari presentasi bisnis antara lain yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dan yang ke-11 ada komunikasi melalui surat bisnis. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Surat bisnis adalah surat yang dilakukan atau digunakan untuk orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dan dalam berkaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Kemudian fungsi penulisan surat bisnis. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut, yaitu sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat, sebagai pembawa pesan bisnis dan pengirim pesan kepada pihak lain. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikir atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Dan yang keempat, alat bukti tertulis atau dokumentasi tertulis, alat untuk mengingat, bukti sejarah atau historis, pedoman kerja, dan yang terakhir yaitu media promosi bagi pengirim surat. Adapun macam-macam surat, di sini ada surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat ucapan selamat, surat pemberitahuan, surat penagihan, dan surat peringatan, surat perintah kerja, surat pengumuman, surat undangan RUPS, surat kuasa, dan yang terakhir surat perjanjian. Pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Dan pembahasan selanjutnya yaitu pengertian proposal. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu proposal yang berarti pengajuan atau permohonan. Asal katanya adalah to propose atau mengajukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapat dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Secara umum, isi proposal yakni berupa usulan kegiatan. Secara khusus, isi proposal dapat bermacam-macam, tergantung jenis kegiatan yang diusulkan tersebut. Proposal penelitian memiliki perbedaan dengan proposal kegiatan kerja bakti sosial, perlombaan, dan kegiatan sejenis lainnya. Jenis-jenis proposal. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, proposal bisnis, proposal proyek, proposal penelitian, proposal kegiatan, dan proposal formal dan non-formal. Manfaat proposal sendiri yaitu dengan adanya proposal, maka kegiatan maupun apapun yang akan menjadi lebih jelas alur serta kebutuhannya. Di sana biasanya tertuang berbagai hal tentang seluk-beluk kegiatan yang akan berlangsung, mulai dari latar belakang kegiatan yang dilaksanakan, pihak yang terlibat, biaya yang dibutuhkan, dan rundown kegiatan, dan sebagainya. Tujuan penyusunan proposal, yaitu tujuan dari sebuah proposal adalah untuk memberikan ide atau rencana secara rinci kepada pihak yang berkepentingan agar mereka memahami proyek
inisiatif atau usulan yang diajukan. Ada beberapa tujuan utama dalam menyusun sebuah proposal, yaitu mengkonsumsikan ide atau rencana, menggambarkan rincian atau tujuan, mengidentifikasi manfaat dan dampak, menggali dukungan dan persetujuan, mengikat kontrak atau persetujuan. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.